normal ya, distribusi normal. Kipin, kapan dipakai distribusi normal? Sebelum kita belajar distribusi normal, kita sebenarnya harus belajar namanya counting rule ya. Setelah Anda belajar mengenai counting rule, tipe pencacahan itu arahnya ke probability. Secara counting rule-nya Anda sudah lihat, baru ke arah probability. Nah, secara probability kalau Anda sudah paham, di situ ada mengenai yang namanya probability hypergeometric. Apa yang dikatakan hypergeometric ya? Terus kemudian berlanjutan ke namanya binomial Newton. Nah, jadi ini bersambung ya, bersambung. Di sini ada kata namanya counting rule ya. Ada namanya counting rule. Setelah counting rule Anda menguasai, di sini belajar mengenai peluang atau probability ya. Kalau kata peluang probability ini Anda sudah kenceng, Anda belajar mengenai peluangnya bagaimana kalau hipergeometrik ya, ada hipergeometrik. Nah, setelah belajar hipergeometrik, peluang mengenai hipergeometrik, Anda belajar mengenai namanya kata binomial Newton. Nah, binomial Newton, apa perbedaannya binomial Newton? Kayaknya Kipin sudah ada, tapi kayaknya belum detail deh ya, karena ini Kipin kalau Kipin mau begini sudah ada, counting rule sudah ada, peluang sudah ada, hipergeometrik sudah ada, binomial Kipin gabung ke sini ya. Kemungkinan di sini setelah binomial Newton Anda belajar mengenai distribusi normal ya. Kalau Anda sudah belajar mengenai distribusi normal, maka yang terakhirnya adalah pengambilan hipotesa. Ya, hipotesis ya. Jadi ada namanya uji tes ya, uji tes bagaimana ini H0 diterima atau H0 ditolak ya. Jadi logiknya belajar 1 2 3 4 5 6, tapi Kipin belajar di sini kasusnya posisi dulu ke distribusi normal. Yang jadi permasalahan begini, para siswa menanya begini, kapan aku pakai rumus ini. Nah, itu yang penting. Oke, lanjut Kipin ya. Kipin tidak bisa baca chat satu persatu. Anda terima kasih yang sudah hadir. Kipin langsung, kapan kita memakai distribusi normal? Distribusi normal itu kalau dipakai tujuannya, kalau kita logiknya begini, sebuah kasus namanya probability, kita nggak bisa meninjau itu 100%, kita nggak bisa meninjau 100%, tetapi kita bisa meninjau kasus itu, case tersebut, apakah case ini distribusi normal atau tidak ya. Terus yang ngasihkan kesimpulan ini siapa ya? Yang ngasih kesimpulan playernya. Dia melakukan suatu uji coba, melakukan project, melakukan produksi ya, mungkin di pabrik ya, mungkin produksi berapa unit, berapa puluh ribu, berapa juta unit, diambil sampel. Nah, peninjauan tersebut aku mau meninjau secara apa? Secara distribusi normal kah, atau secara uji tes bagaimana? Nah, itu tergantung dari konsep playernya ya. Jadi kalau Kipin mengatakan demikian ya, kalau di level high school, kalau sudah tingkatannya di uni, kita harus bisa tahu case tersebut tidak layak distribusi normal ya. Case tersebut tidak layak distribusi normal. Nah, terus gimana maksudnya Kipin? Nah, itu nanti di tingkat level ke atas ya. Tapi Kipin supaya tidak panjang lebar, Kipin menyingkat sedikit. Yang namanya distribusi normal itu tuh dibagi 3 macam ya, dibagi 3 macam. Kipin bilang gini, distribusi normal, gambarnya logiknya begini, distribusi normal begini ya. Kipin nanti kasih case-nya, Kipin kasih begini ya. Kalau kita main studi kasus, nanti baru bisa ngerti Anda ya. Nah, yang dinamakan distribusi normal itu kenal namanya mean. Apa yang namanya mean? Pasti ngerti lah ya. Mean itu rata-rata, lambangnya mu. Terserah mau mu, mau x bar, mau mu bar, itu terserah, tergantung dari profesornya kalian yang kerjakan, tutor kalian.
distribusi normal dikenal namanya standar deviasi atau simpangan baku. Bisa lambangnya tau, bisa lambangnya S, itu terserah ya. Nah, distribusi normal Kipin ngatakan di sini namanya normal berarti dia terbagi simetri ya. Kalau namanya normal dia terbagi curve-nya simetri, ya. Di sini asimptotnya ya, dia tidak memotong asimptot. Di sini dikatakan 50%. Di sini dikatakan 50% ya. Jadi kalau distribusi normal kanan kiri itu 50%, yang di sini namanya mu ya. Ada simpangannya, simpangan bakunya, posisi simpangan baku yang menyatakan kelengkungannya ini ya. Simpangan baku yang menyatakan kelengkungannya ini namanya simpangan baku ya. Jadi Anda perlu tahu urutannya dulu, perlu tahu story-nya dulu. Kapan kita memakai teorema ini baru kena ya, bukan langsung sikat rumus jeb. Nah, ini kurang enak gitu ya. Nah, kalau distribusi normalnya di sini adalah 50%, di sini ada 50% ya. 50-50, 50%. Nah, di sini ada dirumuskan seperti ini. Kipin kasih ya. Distribusi normal ini dikenal grafiknya ada 3 macam. Apa aja grafiknya 3 macam? Kipin bisa mengatakan ya. Kipin mengatakan ini teorinya dulu ya. Kipin katakan teorema dulu. Habis itu kita masuk case, baru Anda pasti Kipin anggap pasti ngerti ya. Di sini ada mu. Bagaimana kalau rata-ratanya itu dikurangi simpangan dan rata-ratanya ditambah simpangan ya. Jadi kalau rata-ratanya selisih dari simpangan, selisihnya 1 simpangan ya, di sini dikatakan probability-nya itu adalah 68% ya, 68%. Terus Anda tanya, Kipin dapat dari mana data 68? Sebenarnya itu 67, sekian. Cuma Kipin bulatkan aja jadi 68% ya. Nah, nanti kalau kepingin tahu dapat ini para statistik ya sudah menguji bahwa mu min sigma, mu plus sigma itu 68, tepatnya 67, sekian ya. Tapi Kipin bulatkan menjadi 68. Yang kedua, tipe yang kedua, kalau misalnya dia terjadi simpangannya adalah di sini tetap mu, Kipin tulis ya, kalau gambarnya jelek mohon maaf. Kalau di sini adalah Kipin tulis di sini adalah mu min 2 sigma ya, mu 2 sigma, di sini adalah mu plus 2 sigma. Selisihnya kalau tadi ini min 1 plus 1 min 2 plus 2, maka Kipin bisa mengatakan ini probability-nya adalah 95% ya, 95%. Loh Kipin kok bisa 95% ya? Nanti Anda bisa lihat ya, nanti kalau posisi itu kok bisa 95%, nanti Anda bisa lihat ya, itu jadi para statistik mengatakan 99%. Kalau Anda kepingin tahu uji-uji ini seperti ini berapa pembuktiannya, nanti Kipin bikin khusus untuk ini membuktikan ya. Yang ketiga di sini mengatakan kalau memangnya simpangannya dia adalah selisihnya min 3 sigma, kalau di sini mu, kalau di sini adalah mu plus 3 sigma ya. Selisihnya kalau ini 2 sigma 2 plus, ini 3 sigma, ini 3 plus, berarti selisih 3 kali simpangan baku ya. Di sini bisa mengatakan adalah totalnya adalah, Kipin tulis arsir begini, ini sama dengan 99,7%. Kipin dapat dari data dari mana? Ya nggak tahu. Pokok Kipin tulis di sini adalah 99,7%. Oke? Nah, data ini pada waktu mengerjakan data distribusi normal, untuk membuat data distribusi normal ya, Kipin tulis ya, kata distribusi normal Anda harus translate
Anda harus translate ke, nah ya, ke translate ke tabel set. Nah, ya distribusi normal Anda harus translate ke tabel set. Maksudnya apa Kipin? Tabel set. Nah ini tabel set ini banyak macam. Tabel set ini banyak macam. Ada yang tabel diketahui dalam posisi seperti ini, Kipin nggak bisa bilang. Ada tabel yang diketahui begini, ya. Ada tabel yang diketahui begini. Frekuensi kumulatifnya seperti ini, berarti ini adalah set, ya. Jadi ada F di sini adalah X kurangi set, gitu ya. Ada seperti ini. Ada juga seperti ini juga, ya. Daftar tabelnya diketahui seperti ini. Ya, jadi versi tabel ini tergantung tabel. Makanya Kipin bilang tabelnya ini beda-beda. Jadi Kipin nggak bisa ngomong, oh aku ketemunya sekian, aku ketemunya sekian. Tabelnya beda, ya, tabelnya beda. Tetapi nanti final answernya pasti sama. Oke? Apa yang dinamakan ditranslate ke fungsi set? Artinya begini. Kalau Kipin tadi di sini ada kata mu, ya. Kipin tadi ada kata mu di sini, ya. Terus di sini adalah X. Kalau ini Kipin translate ke set, ya, berarti mu ini jadi set 0. Di sini Kipin translate menjadi set, itu nanti menjadi X min mu dibagi sigma. Ini kuncinya. Jadi set, kata set di sini adalah X min mu per sigma. Anda tanya, dapat dari mana Kipin? Untuk sementara Kipin nggak bahas, ya. Dapat dari mana kok bisa X min mu per sigma? Ini para statistik mengatakan demikian. Kalau kepingin nanti kita belajar matematika lanjut, oke? Ya. Nah sekarang Kipin kasih contoh soalnya saja supaya Anda punya logiknya, supaya Anda punya gambarannya seperti apa maksud Kipin seperti ini, ya. Kipin lanjut di sini ada soal, Kipin tulis lanjut ada soal, ya. Mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu, ya. Jadi supaya bisa terciptanya record, oke? Ya. Jadi mungkin ini di menit yang keberapa ini mungkin Anda bisa abaikan. Kita langsung ke contoh soal mengenai distribusi normal, ya. Distribusi normal di sini dikenal kata set. Kipin tulis, ya, ada set sama dengan X min mu per sigma, ya. Ini rumus, ya. Semoga tercipta record yang bagus. Kipin izin sebentar, Kipin izin. Oke, sebentar, sebentar ya, Kipin izin. Oke, sebentar dari TikTok, sebentar. Kipin izin dulu, sebentar, mohon maaf. Kok sinyalnya kurang bagus. Oke, lanjut dah, biarkan aja deh, ya. Yang penting terciptanya record. Kipin tulis nomor 1, ya. Dia bilang gini, berat badan bayi, ya, berat badan bayi yang baru lahir, ya, yang baru lahir memiliki rata-rata berat 3.500 gram, ya. Berat badan bayi yang baru lahir memiliki rata-rata berat 3.500 gram dengan, ya, dia bilang dengan simpangan baku, ya, dengan simpangan baku atau standar deviasi, simpangan baku atau standar deviasi 300 gram. Oke, 300 gram. Dia bilang, dikatakan tadi kan Kipin ngomong, untuk soal ini soalnya judulnya berdistribusi normal, berarti konteksnya Kipin tulis ini berdistribusi normal. Tapi Kipin tulis, ya, bila berat badan bayi ini, ya, dianggap, diteliti, ya, diasumsikan, ya,
bila berat badan bayi ini diasumsikan, diteliti, dimisalkan berdistribusi normal, oke. Jadi kasus seperti ini playernya yang kasih tahu, jadi Anda tidak perlu panik. Jadi Anda, oh ini aku pakai rumus apa? Oh dia ngomong berdistribusi normal. Tapi kalau dia tidak ngomong berdistribusi normal, Anda mau bikin pakai versi lain, terserah. Ya, setuju ya? Lanjut, berdistribusi normal, maka dia bilang maka hitung peluang ya, hitung peluang berat badan bayi yang lebih ya dari berapa ini? Lebih dari 4.000 ini ya kalau tidak salah, yang lebih dari 4.000 ya. Berapa berhitung peluang berat bayi yang lebih dari 4.000 gram? Oh ya ini kalau gayanya Kipin selalu nulis begini, oh ini berdistribusi normal, berarti Kipin tulis dulu gambar berdistribusi normal, gambarnya yang cantik. Nah seperti ini, oke? Berdistribusi normal, Kipin tulis dulu berdistribusi normal, gambarnya seperti ini. Dia bilang rata-rata beratnya 3.500, itu adalah mu nya katanya 3.500, Kipin tulis, oke? Satuannya Kipin abaikan ya. Terus dia bilang di sini ada tulis, di sini ada bilang simpangan bakunya 300. Ya, simpangan bakunya 300, berarti simpangannya adalah 300 gram. Ya, tulis aja begini. Bila berat badan bayi ini distribusi normal, sudah Kipin gambar ini distribusi normal, hitung peluang berat bayi yang lebih dari 4.000. Yang lebih dari 4.000 yang mana? Lebih dari 4.000 ini. Nah, ini loh X. Ini X sama dengan 4.000. Ya, 4.000 gram. Berarti yang diminta 4.000 gram, yang lebih dari 4.000 ini berapa? Nah, berapa probabilitasnya yang lebih dari 4.000? Nah, ini yang Kipin ngomong, kata 4.000 seperti itu ya. Nah, terus gimana Kipin kalau aku mau bikin begini? Kipin sudah bilang, ini harus ditranslate ke Z, harus ditranslate. Kalau Kipin ngomong kata translate ya, harus ditranslate ke tabel Z, harus ditranslate ke Z. Berarti kalau Kipin tulis di tabel di Z, berarti gambarnya seperti ini. Kipin tulis ya, nanti Kipin tunjukkan mengenai tabelnya di situ. Oke, berarti kalau tabel Z, diagram Z, binomialnya Kipin tulis di sini distribusi. Di sini adalah setnya 0. Oh, kenapa Kipin kok bisa 0? Oh, jelas. Di sini katanya 50%, di sini 50%. Berarti di sini setnya 0. Oke, lanjut Kipin tulis. Oh, kalau ini setnya 0, berarti X ini ditranslate menjadi berapa? Kipin tulis di sini. Nah, Kipin tarik. Di sini adalah set sama dengan X min mu dibagi. Oke, Kipin tulis di sini adalah X-nya adalah 4.000, 4.000 dikurangi 3.500. Berarti Kipin tulis di sini adalah 4.000 dikurangi 3.500. 4.000 dikurangi 3.500, tol, dibagi sigma. Sigmanya berapa? Sigmanya 300. Kipin tulis sigmanya 300. Berarti Kipin hitung 4.000 dikurangi 3.500. Kipin pakai kalkulator ya. Berarti nanti ketemunya adalah 500 per 3. Berarti 5 per 3. Ya, berarti dia bilang hitung peluang berat badan bayi yang lebih dari ya, yang lebih dari 4.000 gram. Kipin tulis ya, yang ini X lebih dari 4.000 gram. Oke ya, adalah ini Kipin translate. Berarti Kipin bisa tulis yang lebih dari 4.000 gram. Berarti yang di sini sebelah kanan. Berarti Kipin bisa jadikan ini sama dengan PZ lebih besar dari 5 per 3. Betul? Berarti Kipin bisa tulis adalah
dari 5/3. Betul? Berarti Kipin bisa tulis adalah PZ lebih besar dari 5/3. Nah, kalau kita tulis Z 5/3, kalau dihitung secara desimal, berarti Kipin tulis Z 5/3. Nanti kalau salah bisa di komen. Berarti Kipin tulis ini adalah 1,667. 1,67 lah ya. Kipin anggap 1,67. Anggap Kipin jawab 1,67. Nah, Anda lihat. Untuk menjawab ini Anda lihat tabel ya. Lihat tabel set ya. Lihat tabel set. Tabel set Anda lihat yang kolom 1,6. Coba Kipin tampilkan ya. Di situ ada cuma Kipin tidak bisa tampilkan besar ya. Kipin nggak bisa tampilkan karena harusnya pakai layar ya gitu ya. Nah, Kipin tampilkan ya. Kalau Anda punya tabel set seperti ini, Anda punya tabel set yang Kipin pakai tabel set itu posisi yang di sini. Jadi Kipin pakai tabel yang seperti ini ya. Kipin pakai tabel yang begini ya. Kipin pakai tabel yang dihitung dari set 0 ya. Di sini yang Kipin pakai tabelnya begini. Oke, Kipin tampilkan ini tabelnya Kipin seperti ini ya, tabelnya ya. Jadi ada yang tabelnya yang dari sini sampai sini ya, ada yang dari sini sampai sini. Ini tergantung dari buku masing-masing ya. Di sini Kipin tulis ya. Cara penggunanya Anda lihat tabel. Lihat tabel set. Lihat tabel set ya. Lihat tabel set yang nilainya ya, yang nilainya di sini 1,6. Kipin tulis di sini 1,667. Oh, kalau 67 berarti Anda lihat kolom di sini ada kolom 0,07 ya. Jadi 1,6 kolom 0,607. Artinya begini, di sini ada 1,6, di sini ada 1,6, 1,6 itu di sini. Lihat 0,7, 01, 2, 3, 4, 5, 6, kolom 7 itu di sini. Lah, jadi kurang lebih ngerti ya. Jadi Kipin tulis di sini 0,07. Kalau Anda lihat 0,07, berarti ini didapat adalah 0,4525 ya. Kalau Anda lihat tabelnya nanti ketemunya 0,4525. Artinya, Kipin tulis artinya ini ya, artinya kalau dari tabel 0,4525 itu artinya kalau ini Kipin tulis di sini 1,6, ketemunya 0,4525 itu artinya di sini adalah nilainya 0,4525 ya. Lah, padahal Anda yang diminta adalah lebih dari 1,6 ya. Ini 1,67. Anda yang diminta 1,67. Kalau diminta 1,67, maka ini jawabannya adalah 0,5 dikurangi 0,4525. Kita lihat, Kipin ulang lagi. Karena Anda lihat tabel 1,6 kolom 0,07, kolom 7 itu didapat 0,4525 ya. Anda didapat 4525, 1,67 di sini Anda dapat 4525. 4525 ini artinya luasan dari 1,67 sampai ke 0. Padahal soal ini Anda minta adalah dari set 1,6 sampai ke kanan. Berarti Kipin bisa mengatakan 0,5 dikurangi ini. Betul ya? Berarti Kipin bisa mengatakan di sini adalah 0,5 dikurangi 0,4525. Berapa 0,4525? Kalau kita hitung adalah 0,0475. Artinya 4,75%. Ya, jadi kurang lebih distribusi normal soal nomor 1 seperti ini. Oke, paham ya? Lanjut, Kipin tulis lagi. Kipin kasih soal nomor 2, tapi dengan konteks rumus soalnya sama.
supaya tidak panjang lebar ya. Kipin tulisnya tidak panjang lebar. Kipin kasih soal nomor 2 ya, Kipin kasih soal nomor 2. Kipin hapus tetap ya, Kipin hapus. Di sini ada soal mengatakan ya, Kipin tulis ya. Di sini ada soal mengatakan nomor 2, berat badan bayi tetap sama. Konteksnya nomor 2 ya. Berat badan bayi yang baru lahir memiliki rata-rata 3.500, simpangan bakunya tetap sama 300. Bila berat badan bayi ini berdistribusi normal, maka hitung peluang ya. Maka hitung peluang berat bayi ya. Hitung peluang berat bayi antara, dia bilang antara 3.250 gram, 3.250 gram dan 4.000 gram ya, 4.000 gram, dan hitung berapa banyak bayi jika ya, jika terdapat 5.000 kelahiran. Jadi konteksnya tetap sama, konsepnya tetap sama, tidak terlalu ribet ya. Nah, terus gimana Kipin bikinnya? Gampang, nggak usah bingung. Anda bikin lagi di sini konsepnya, Kipin tulis di sini. Anda bikin curve-nya dulu, ya curve-nya distribusi normal ya. Di sini dia bilang ada rata-rata 3.500, berarti Kipin tetap bikin ini mu-nya 3.500, betul ya, 3.500 gram. Terus dia bilang ada simpangan baku atau standar deviasinya 300 gram, Kipin tetap tulis 300 gram. Di sini hitung peluang berat bayi antara 3.250. 3.250, oh di sebelah sini. Ini 3.500 berarti 3.250 di sini. Berarti Kipin tulis ini. Oh, di sini adalah X1 sama dengan 322. Sama X2 ini adalah 4.000. Dia bilang berapakah berat badan bayi antara ini dan ini. Berarti gambar curve-nya itu adalah seperti ini. Betul ya. Nah, pada saat Anda bikin seperti ini, Anda Kipin kan sudah bilang ditranslate seperti ini, ditranslate ke Z. Berarti Kipin tulis di sini ini harus ditranslate ke Z. Ditranslate ke Z. Ya, kalau Kipin selalu menjelaskan ini bahasa seperti ini ditranslate ke Z. Loh, kalau ditranslate ke Z berarti Kipin gambarnya begini ya. Kipin gambarnya lagi sama. Kipin tulis di sini, ya, Kipin gambar. Ya. Berarti di sini pasti setnya itu adalah 0. Yang di sini setnya adalah Kipin tulis nanti adalah X min mu dibagi sigma. Berarti tadi 4.000 dikurangi 3.500 ya. 3.500 dibagi sigma. Sigmanya adalah 300. Kalau tidak salah ini tadi konteksnya sama ya, 5/3 ya. Tadi soalnya ini sama 5/3. Kipin ngambil konsep yang sama supaya kena gitu loh ya. Bagaimana kalau soalnya dia lebih besar, bagaimana dia kalau di antara, bagaimana dia lebih kecil, nanti Anda bisa ngerti sendiri ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ini pun juga harus ini tak kasih namanya set 2, ini pun harus ditranslate ke Z. Namanya Kipin tulis namanya set 1, berarti X min mu dibagi sigma. Nah, kalau ini ditranslate berarti Kipin tulis berapa ini set satunya, Kipin tulis ya. Berarti adalah 3.250. 3.250 dikurangi 3.500 dibagi 300. Kok ketemunya negatif? Jelas ketemunya negatif. Kalau Kipin hitung berarti nanti ketemunya adalah min 250, berarti min 5/6. Betul ya? Ketemunya min 5/6. Kipin naikkan ke atas. Berarti yang Anda minta adalah gambarnya seperti ini ya, Kipin tulis di sini. Berarti tadi sini adalah set 2 adalah 5/3. Di sini adalah set 1 katanya min 5/6.
di sini setnya 0, min 5/6, di sini setnya 0, ya kan? Oke. Nah, Anda minta tadi berapakah peluang antara 3.250 sampai dengan 4.000. Ini ditranslate berarti peluang dia adalah min 5/6, di sini set, di sini 5/3. Ya, harus ditranslate supaya paham. Jadi kata X ini ditranslate ke Z. Nah, di sini Anda ditanya peluang, berarti gambarnya begini. Ya kan? Nah, berapakah ini? Nah, Anda lihat tabel. Gak usah panik. Nah, menjawab ini Anda lihat tabel. Lihat tabel 5/3, set 5/3 itu kan sama dengan tadi 1,67. Ya kan? Tapi kalau Anda lihat tabel set 5/3 1,67, Anda tadi ketemu setnya sama dengan adalah ketemu berapa? 1,67. Tadi ketemunya berapa? Ketemunya adalah berapa tadi? 4525. Ya, tadi ketemu adalah 0,4525. Artinya apa? Artinya yang 4525 itu yang ini. Ya, 4525 ini. Kalau tadi soal yang nomor 1 yang kita minta yang di sini. Kalau minta di sini berarti otomatis 0,5 dikurangi ini berarti ketemu. Paham ya? Nah, karena ini kita minta yang ini 0,45. Kamu lihat tabel 1,67 ketemunya 0,4525, ya wis ini sampai sini. Ya, Kipin kok bisa tahu ini? Ya lihat Kipin pakai tabel ini. Ya, konsepnya seperti ini. Lanjut. Terus Anda lihat tabel set sama dengan min 5/6. Nah, gini ya. Nah, kalau 5/6 kalau disederhanakan itu adalah min 0,83. Ya, nah Kipin mau ngomong. Kadangkala tabel set negatif itu ada, kadang enggak ada. Tergantung dari tutor kalian dikasih nggak tabel lengkap. Nah, kalau Kipin ngomong begini, ini kan simetri. Betul ya? Ini kan simetri, kiri dan kanan 50%, 50%. Aku nggak perlu pakai tabel negatif kok, aku bisa jawab. Jadi karena aku tidak punya tabel negatif setnya min 0,83, Anda, Kipin tulis, Anda lihat tabel. Anda lihat tabel set yang nilainya 0,83. Jadi Kipin ngomong begini ya. Kalau aku punya di sini adalah set min 0,83. Nilainya ini sama dengan nilainya set 0,83. Kipin jelaskan dulu. Kalau Kipin punya set negatif min 0,83 sama dengan set 0,83. Ini nilai probability-nya sama. Jadi kalau Anda jadi kalau Anda lihat di sini setnya min 0,83 kiri, ya, Anda nggak punya tabel negatif, Anda bisa pakai tabel yang positif. Jadi Anda nggak usah panik, ya, Anda nggak usah panik. Jadi kiri dan kanan itu sama, ya. Nah, jadi karena Kipin nggak mau pakai tabel negatif, Kipin nggak jadi nulis yang positif min 0,83. Anda lihat tabel set yang nilainya 0,83. Kenapa? Karena nilainya ini sama dengan nilainya ini. Paham ya? Lanjut Kipin tulis. Nah, pada saat Anda lihat set 0,83, berarti Anda lihat di sini ada set 0,8 kolom. Nah, ya nih, ini ada tulis kolom 0,03. Ya, Anda lihat tabelnya di sini ini berapa ketemunya. Nah, ini 0,03 ini nanti kalau didapat, Kipin tulis dulu sebentar ya. Kipin cek dulu 0,8. Jadi Anda lihat 0,8 kolom 3. Lah, ini dilihat Anda ketemunya adalah 202,967 ya, 0,202,967.
0,2967. Artinya 0,297 itu nilainya di sini. Ini adalah 0,2967. Betul ya? Artinya itu adalah 0,927. Maka Kipin kesimpulkan adalah, guys ya, Kipin hapus, di sini Kipin hapus. Maka kesimpulannya di sini, kadangkala para siswa itu suka pakai rumus itu. Jangan ya, Anda bikin translate ke bahasa gambar supaya Anda ngerti. Jadi Kipin bisa mengatakan peluang antara min 5/6 tadi min 0,83, set 5/3 adalah tadi berapa? 1,67, itu nilainya adalah 0,2967 ditambah peluang luasnya ini ditambah luasnya ini 0,4525. Berarti nanti kalau dihitung 0,4525, kalau salah nanti komen ya, berarti 0,7492 ya. Jadi 0,7492 sama dengan dijadikan persen berarti 74,92%. Terserah ini mau jadikan 75%, monggo ya, mau jadikan 74,92 tetap juga silakan, tergantung tutor kalian. Oke? Terus dia tanya, ini probability-nya, tapi dia tanya juga berapa banyak bayi jika terdapat 5.000 kelahiran. Ya gampang, aku sudah tahu 74,92%, tinggal kamu kalikan aja 5.000 kelahiran ya, 5.000 bayi. Kalau ditanya 5.000 bayi berarti 74,92, nanti kalau dihitung adalah 3.746 bayi ya, nanti dibulat ke atas. Oke? Jadi kalau ditanyai berapa banyak bayinya berarti Anda kalikan 5.000, tapi kalau ditanya probability-nya Anda jawab 0,7492 atau 74,92%. Lanjut ya, Kipin kasih tipe yang nomor 3, masih tetap sama. Soalnya masih Kipin tetap anggap sama soalnya supaya nalarnya masuk di sini ya. Kipin hapus ya, Kipin hapus. Di sini ada tulis tetap sama. Berapakah berat badan bayi yang baru lahir memiliki rata-rata 3.500 dengan simpangan baku 300. Bila berat badan bayi ini berdistribusi normal, hitung peluang. Kipin hapus di sini ya. Hitung peluang ya. Hitung peluang bayi, hitung peluang bayi yang beratnya katanya beratnya 4.250 gram ya. Berat bayi yang beratnya 4.250 gram dan berapa banyak bayi ya, berapakah banyak bayi yang lahir tersebut ya. Berapa banyak bayi yang lahir dengan berat badan tersebut, dengan berat badan bersangkutan, berat badan tersebut jika ada 10.000 kelahiran ya. Jadi konteksnya tetap sama. Nggak dikasih ini pun ya nggak masalah. Pokoknya yang penting Anda sudah ketemu peluang, Anda tinggal dikalikan aja, dikalikan dengan probability-nya, selesai. Ya, nah yang Kipin terus Anda tanya apa perbedaannya ini nomor 2 dengan nomor 3, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan 2 jelas karena dia lebih besar ke kanan. Ya, yang kedua dia antara, ya. Yang ketiga dia stuck. Ya, jadi kita belajar konteksnya nanti diputar-putar Anda ngerti. Jangan gak usah panik, Anda diputar-putar ngerti. Ya kita bikin di sini ya. Berat badan bayi yang baru lahir Kipin tulis di sini ya. Kipin tulis di sini. Oke. Ya.
Katanya rata-ratanya 3.500, Kipin tulis mu-nya adalah 3.500. Katanya 3.500, Kipin tulis mu-nya adalah 3.500. Ya, mu-nya adalah 3.500, simpangannya tetap itu katanya 300, ya konteksnya tetap sama. Peluang yang berat bagi baratnya 4.250. Wih, di sini 4.250. Nah, loh, kok tetap ya? Kok enggak diminta lebih besar? Kok enggak diminta lebih kecil? Kok yang ditanya 4.250? Nah, untuk menjawab soal seperti ini 4.250 ya, ini kita harus naikkan. Anda belajar mengenai statistik, ada namanya tepi bawah, tepi atas. Ada namanya tepi bawah, tepi atas. Kipin translate lah di sini ya, supaya lebih kena ya. Kipin translate di sini supaya agak besar. Kipin translate begini, Kipin agak perbesar begini ya, supaya kelihatan dalam kasus ini. Kipin tulis ya. Nah, Kipin tulis ya. Kata 4.250 di sini ada 4.250, 4.250. Ini Kipin pecah menjadi 2. Oke, ini agak susah nulisnya ya. 4.250 ya, di sini 4.250 Kipin tulis gimana ya? Ini 4.250, 4.250 Kipin tulis gini aja ya. Berarti 4.250 Kipin tulis ini. Di sini harus namanya ada tepi bawah, ini tepi atas. Ya, ada 4.250. Oh, tepi bawahnya dikurangi 0,5. Berarti Kipin tulis di sini adalah 4.249,5. Yang di sini Kipin tulis adalah 4.250,5. Nah, ya, ada namanya tepi bawah, ada yang namanya tepi atas. Kalau kenapa Kipin? Yo, supaya paham. Nah, terus cara bikinnya gimana Kipin? Nah, Kipin naikkan ya. Kipin jelaskan di sini, Kipin tulis di sini. Grafiknya naik ke atas supaya enak kita punya story-nya untuk belajar. Kita tulis di sini ya. Kita bikin gini gambarnya. Kita tulis di sini ya, kita naik ini ya. Nah, kita bikin dulu 4249. Kita bikin ini 4249. 4249,5. Kamu hitung nanti ketemunya luasan ini. Oke. Ya, kamu hitung nanti ketemu luasan ini. Terus bagaimana 4.250 Kipin naik lagi di sini grafiknya supaya enak kita belajarnya. Kita tulis ini ya. Terus kita nyari di sini adalah yang kurang lebih tuh di sini ya. Totalnya Kipin kasih di sini adalah 4.250. Nah, ini. Nah, ini adalah 4.250 supaya enak gitu ya. Nah, Anda lihat di sini adalah 4.250,5. Anda mencari di sini. Nah, jadi untuk mengerjakan ini Anda bisa tahu, oh berarti kalau mau nyari yang kecil ini, mau cari yang ini, atau otomatis berarti adalah area ini dikurangi area ini. Betul ya? Area yang ini dikurangi area ini berarti ketemu yang di sini. Nah, tetapi sebelum mencari area ini kamu harus translate. Semuanya ini harus kamu translate. Ya, harus kamu translate ke Z. Ya, harus kamu translate ke Z. Berapa kita nulis adalah X min mu ya dibagi sigma. X-nya berapa? X-nya adalah 4.249,5 dikurangi mu-nya 3.500 ya. 3.500 dibagi sigmanya katanya 300. Nanti kamu ketemu setnya adalah, sebentar Kipin pakai kalkulator, berarti ketemunya adalah 2,49. Betul ya? 49 ya. Berarti 749. Sebentar, 749, ini betul ya? Sebentar ya. 749,5 berarti nanti ini ketemunya adalah 2,49. Oke ya, 2,49 ini. Oh, nanti Kipin tulis dulu aja sebentar. Terus yang ini juga kamu translate ya, kamu translate
translate ke set, nanti X min mu dibagi sigma, berarti nanti X-nya kamu hitung di sini adalah 4.250,5 dikurangi 3.500 ya, dibagi 300, nanti setnya ketemu adalah 2,5 ya. Terus berarti kalau aku mau nyari di sini peluangnya adalah X sama dengan 4.250, berarti secara logik berarti Kipin bisa nulis peluang X 4.250. Waduh, 4.250. Berarti kalau 4.250 ini berarti logikanya adalah peluangnya di antara 4.249,5 X lebih kecil dari 4.250,5. Betul ya? Jadi logikanya kalau mau nyari 4.250 itu di antara ini dengan ini. Ya, di antara ini dan ini. 4.250 di sini. Berarti di antara ini dan ini. Nah, pada waktu kita mau bikin di antara ini, tadi kita pakai teorema yang nomor 2, berarti secara logik berarti mau nyari ini, mau nyari nilainya ini tadi di antara, berarti kita nulis adalah PZ. Ya, PZ atau tulis PX ya, PX kurang dari 4.250,5 dikurangi PX kurang dari 4.249,5. Lah, kata X 4.250 itu ditranslate tadi Z kurang dari 4.250, ini berarti 2,5, betul ya? Terus yang di sini adalah P Z kurang dari 2,49. Nah, Anda cari Z yang kurang dari 2,5. 2,5 itu berapa? Anda lihat tabel ya. Anda lihat tabel 2,5. Berarti ini kan yang diminta kan dari sini ke sini basicnya. Jadi tabelnya itu kan memakai yang konsep seperti ini. Tinggal Anda lihat Z 2,5. Di sini Anda lihat 2,5. Di sini Anda tulis 2,5. 2,5 kolom 0. Ya, jadi Anda nanti cara belajarnya panduannya sudah Kipin tampilkan ya. Berarti nanti Anda hitung ketemunya adalah 0,4938 dikurangi 2,49. Caranya gimana Kipin? 2,49. Anda cari lihat tabel di sini 2,4. Di sini ada tulis 2,4. 2,4 di sini. Ada 2,4 kolom 9. Seret geser kolom 9. Nah, ketemu berapa? Anda hitung di sini ya. Jadi semoga Anda juga punya tabelnya nanti ya. Berarti 0,4936 ya. Cuma saking Kipin tidak bisa tampilkan. Kalau Kipin punya pakai komputer kan enak tampilkan klik ya. Karena teknologi Kipin kurang, berarti Kipin langsung aja gini 0,4938 dikurangi 0,4936. Kalau dihitung berarti 0,0002, berarti sama dengan 12, berarti 0,02%. Ya, oh berarti artinya 0,02%, artinya gini, kecil sekali. Berat badan bayi yang tepat 4.250 gram itu 0,02%. Ya, nah terus kalau ditanya, kalau bayinya ada 10.000 kelahiran, berarti kita nulis adalah 0,0002 dikalikan 10.000 kelahiran, berarti ada cuma 2 bayi. Artinya apa? Oh, ada 2 bayi yang lahirnya berat badannya 4.250 gram. Logiknya masih ya? Lanjut Kipin kasih sama tipenya. Kipin kasih soal nomor 4 ya, supaya belajarnya konsepnya kena ya. Mau diputer mana, mau diapakan itu kena ya, enggak ada masalah ya. Yang nomor 4 Kipin kasih sebentar. Ya, nomor 4 ini Kipin hapus soalnya ya. Jadi konsepnya permainannya gampang ya. Pak Kipin, bagaimana kalau probability-nya ketemu tapi mau nyari setnya dibalik aja? Enggak ada masalah ya. Kipin hapus di sini ya. Tetap sama dia bilang
berat badan bayi yang lahir memiliki rata-rata 3.205. Berat badan bayi yang lahir memiliki rata-rata 3.500 gram, simpan bakunya 300 gram. Berat badan bayi ini katanya berdistribusi normal tetap ya. Dia bilang maka hitung peluang berat badan bayi ya lebih kecil. Nah, Kak jelas ini sebentar ya. Oke, berat hitung peluang berat badan bayi ya kurang tidak lebih dari 4.000 gram. Ya. Jadi hitung peluang berat badan bayi tidak lebih dari 4.000 gram ya, tidak lebih dari 4.000 gram. Berarti kalau Kipin bikin tidak lebih dari 4.000 gram, kata tidak lebih 4.000 gram, Kipin grafiknya. Kipin bikin di sini adalah gambarnya. Ini ada mu ya, mu-nya katanya 3.500. Dia bilang berat badan bayi tidak lebih dari 4.000, berarti tidak lebih dari 4.000, berarti 4.000 itu ikut ya. Tidak lebih dari 4.000 berarti artinya 4.000 itu ikut ya. 4.000 itu ikut. Oke. Kalau 4.000 itu ikut berarti kita secara logik kita harus bikin 4.000,0 4.000,5. Betul ya? 4.000,5. Logikanya begitu. Tapi kadangkala tidak lebih dari 4.000 ada yang nulis gini, kurang dari 4.000. Ya diabaikan, 4.000 tulis tabelnya dianggap sama dengan. Sebenarnya logiknya itu tergantung dari fungsi tabel. Kalau fungsi tabelnya Kipin di situ adalah X kurang dari. Kalau X kurang dari, kalau mau ditanya sama dengan berarti ditambahkan 0,5. Logiknya ditambah 0,5 ya. Tapi ini tergantung dari tutor kalian aja masing-masing satu-satu. 4.000 dia bilang tidak lebih dari 4.000 berarti gambarnya begini. Ya, berarti gambarnya begini. Kalau Anda sudah bisa menentukan areanya, masih gampang. Ini 0,5%, ini Anda ketemu. Ya. Nah, ini di translate. Ini di translate. Kipin bilang di translate. Kalau di translate berarti Kipin tulisnya begini ya, di translate. Di sini adalah set 0 ya, set 0. Di sini Kipin kasih namanya set adalah X min mu per sigma, tapi X-nya Kipin tidak masukkan 4.000. Kenapa? Karena di sini 4.000 itu ikut, berarti Kipin tulisnya adalah 4.000,5 dikurangi mu 3.500. Kadangkala ada para guru yang tulis tetap 4.000. Ya selisih sedikit lah ya. Itu secara teoritis ya sebenarnya ditambahkan 0,5 tergantung tabel ya. Jadi Kipin di sini tak tambahkan di sini per 300. Jadi nanti kalau ketemu setnya Kipin hitung 4.000,5 dikurangi 3.500, nanti setnya ketemunya tetap 1,67. Beda tipis. Kalau aku pakai 4.000 juga 1,666 sekian, kalau 1,67 juga beda jauh ya. Cuma secara logiknya seperti itu ya. Nah, kalau sudah ketemu 1,67, setnya ketemu 1,67, Kipin bilang lihat tabel. Lihat tabel lihat tabel set. Di sini 1,6. Betul ya? Supaya kita belajarnya ngerti. Terus cari yang kolom di sini 0,07, di sini berapa? Nah, ya. Jadi supaya belajarnya sambil Anda lihat ini dengan record. Oh, setnya 1,6 kolom 7. Kolom 7 itu kalau nanti dihitung adalah ketemunya 0,4525. Artinya apa? Oh, artinya 4525
itu gambarnya seperti ini. Kipin tarik ya supaya enak. Kipin tarik cara penjelasannya. Ini artinya tadi kalau setnya tadi di sini 1,67, dilihat tabel 04525 artinya yang ini loh 4525. Padahal Anda diminta ini semua. Anda diminta ini semua. Berarti P X kurang dari 4000 sama dengan P Z kurang dari 1,67 ya, ada sama dengan 1,67, itu sama dengan 0,4525. 0,4525 ditambah 0,5 ya, jadi ditambah berarti 0,5. Oke, sebentar. Sorry, maaf. Ya, jadi ketemunya adalah 0,4525 ditambah 0,5. Ketemunya adalah 0,9525. Ya, secara logik berarti ini 95,25%. Ya, jadi logik loh ya, ini 95% segini banyak. Jadi para siswa itu kadang sering salah itu posisi sini. Ya, jadi berurut-urut Anda pelajari bagaimana kalau di sisi kiri, bagaimana di sisi kanan. Jadi konsepnya seperti itu, paham ya? Jadi Kipin anggap tidak ada masalah ya untuk logik ini. Mungkin Kipin akan lanjutkan, cuma Kipin masih ada. Kipin kasih satu lagi ya. Kipin kasih satu lagi supaya bisa tahu. Kipin kasih soal satu lagi ya. Sebentar. Kipin kasih soal satu lagi. Sebentar. Ya, oke. Ya, Kipin kasih ya. Dengan soal Kipin hapus di sini aja. Ya. Sebentar lagi Kipin ada keperluan. Jadi supaya terjadi record aja Kipin kasih nomor 5. Karena ini sudah basicnya 1 sampai 4 rasanya sudah cukup bagi Kipin, sudah cukup ya. Oke, sebentar, tadi kenapa pakai koma 5? Pakai koma 5 itu karena gini. Siapa peserta siapa nanti coba dicek ya. Karena di tabel itu adalah selalu kurang dari X, dan set itu adalah kurang dari ya. Nah aku mau nyari 4000. Kata 4000 berarti 4000 ini kan ikut. Kata 4000 ini ikut. Supaya 4000 ini ikut, aku harus ditambahkan 0,5. Ya, jadi seperti kayak di statistik, misalnya ada nilai ya, misalnya nilai 10 sampai 15. Ini tepi bawahnya adalah 9,5. Tepi atasnya adalah 15,5. Nah, jadi dasar teorema koma 5 itu dapat dari sini ya. Jadi kamu lihat tabelnya, kadang kala memang ada para guru ini kata 4000 tidak lebih dari 4000 sama dengan 4000 langsung ditulis 4000. Tapi kalau di dalam tabel itu sebenarnya nggak boleh 4000 ini ikut. Supaya 4000 ini ikut berarti aku nulisnya 4000,05 ya. Itu bahasanya seperti itu. Jadi nanti Anda coba dicek aja di tutor kalian begitu ya. Oke, lanjut Kipin. Di situ nomor 5 Kipin tulis, di situ ada tulis nilai TOEFL ya. Nilai TOEFL ya, nilai TOEFL kita coba ya, ada nilai TOEFL 1000 calon pegawai ya, 1000 calon pegawai, 1000 calon pegawai sebuah BUMN ya, sebuah BUMN ya, berdistribusi normal, oke, dengan rata-rata dia bilang 500 dan simpangan bakunya
simpangan bakunya sama dengan 20. BUMN ya, BUMN mensyaratkan nilai TOEFL ya, nilai TOEFL setidaknya ya, nilai TOEFL setidaknya 545. Apakah banyak, pertanyaannya apakah ya, apakah banyak calon pegawai yang diterima kurang dari 2%. Ya, berarti kamu disuruh nyelidiki ya, apakah kurang dari 2%, nggak tahu. Kita cek aja, kita logik ya, kita bikin ya. Satu lagi nih ya Mas Wani, ya, bikin misalnya ada keperluan, nanti kita bisa lanjutkan nanti untuk continue, jadi ada perserian yang enak gitu ya. Kita lanjut di sini. Kipin bikin dulu gambar curve-nya. Di sini katanya 1000 calon pegawai, tidak ada masalah, 1000 calon pegawai. BUMN berdistribusi normal, rata-ratanya 500. Kipin bikin rata-ratanya 500. Kalau nganalisa selalu pakai curve supaya enak. Terus dia bilang mensyaratkan nilai TOEFL setidaknya 545. Setidaknya 545 berarti di sini, berarti X-nya 545. Setidaknya 545 berarti logikanya adalah peluangnya adalah X lebih besar dari 545. Betul ya? X lebih besar dari 545. Nah, 545 ini ikut loh. Padahal di tabel itu enggak ada ikut. Ya. Oh, sebentar, sudah ada di TikTok, sebentar ya. Ini kalau nggak lihat layar nih juga susah ya. 545. Loh, di tabel ini di graph itu nggak ada. 545 ini enggak ikut. Jadi supaya 545 ini ikut, berarti aku harus mundur. Jadi aku harus mundur menjadi di sini mu-nya adalah 500, berarti aku harus mundur menjadi X-nya adalah 544,5. Yang ditanya begini. Oke? Ya, yang ditanya begini. Berarti lo kenapa Kipin kok 544,5? Lo ya tadi yang tepi pakai tepi bawah lebih besar, berarti otomatis tepi bawahnya berarti kita pakai tepi bawah. Tapi kalau diminta adalah lebih kecil, berarti kita pakai yang tepi atas. Ya, kalau tepi atas berarti 545,5. Berarti yang di sini sebelah kanan kiri. Oke. Nah, ini kalau aku nulis 544,5 lebih besar dari ini, ya pasti 545 ikut. Nah, logik kayak begitu ya. Jadi ini bahasa ini hati-hati. Tapi kadang kala ada para tutor, ada para sekolah, ini 0,5 itu kecil, diabaikan, jadi langsung aja 545. Ada. Enggak ada seperti itu ya, jadi tergantung dari tutor kalian mau dibikin sama dengan enggak bikin sama dengan dianggap sama, beda kecil 0,5 ya, tapi secara teoritis harus dikurangi 0,5 atau tambah 0,5 tergantung konten. Oke, berarti Kipin tulis ini kamu harus translate ke Z ya. Berarti Kipin tulis di sini ditranslate di sini ke Z, berarti nulisnya adalah X min mu dibagi sigma, berarti 544,5 dikurangi 500 dibagi sigma. Sigma ini piro? Oh, sigma ini 20 ya. Nanti kalau Kipin hitung ketemunya 544,5 dikurangi 500, Kipin pakai kalkulator ya, ketemunya adalah 2,23 ya, ketemu 2,23. berarti artinya ini peluang
Z lebih besar dari 2,23 sama dengan, hati-hati, 2,23. Aku lihatnya apa? Oh, lihat tabel Z 2.2 kolom 0.03. Anda lihat di sini, Kipin tampilkan supaya Anda belajarnya ngerti ya. Berarti 2,2, Kipin tulis 2,2. Jadi Anda nanti punya tabelnya begini ya. Anda punya tabel gini yang arsiran gini. 2,2 itu posisi ini. Terus 003 kolom 3. Nah, nanti 2,2 kolom 3 Anda ketok dapat. Oke? Ya, berarti nanti Anda hitung 2,3 kolom ini nanti didapat adalah 0,4871. Artinya 0,4871 ini artinya apa? Bukan artinya yang ini. 0,4871 itu artinya yang ini loh, 0,4871. Ya jadi jangan ketemu 0,481 wis sudah selesai. Yang dimaksud 0,481 itu dari sini sampai sini. Lah, berarti kalau mencari set ini berarti peluang set lebih besar dari 2,23 adalah 0,5 dikurangi 0,4871. Nanti didapat adalah 0,01 sebentar di kalkulator 0,0129 ya. Nanti didapat adalah 0,0129. 129 ini kalau dihitung berarti sama dengan 1,29%. Apakah hanya calon pegawai yang diterima kurang dari 2%? Ya. Ya, kurang dari 2% benar ya. Ternyata kalau sudah dihitung 1,29% ya. Secara logik untuk bikin distribusi normal seperti ini. Nanti Kipin akan lanjutkan lagi di continue ya. Kita bicara bagaimana kalau peluangnya dapat. Bagaimana peluangnya dapat, setnya enggak tahu ya. Bagaimana kalau sigmanya enggak tahu ya. Nanti kita lanjut. Jadi ini nanti enggak tahu berapa seri. Nanti kita akan lanjut berikutnya ya karena durasinya tidak mencukupi. Oke, terima kasih yang sudah hadir, yang sudah bagi-bagi hasil live ini. Terima kasih karena Kipin tidak bisa bergerak kalau tanpa support dari kalian. Kipin melakukan seperti ini semua supaya semua pelajar di Indonesia setidaknya bisa punya pandangan cara belajar dengan paduan Kipinnya. Semoga barangkali di situ posisinya sedang sakit, tidak masuk sekolah, kurang penjelasan, mungkin gurunya tutornya malas menjelaskan ulang karena keadaan, ya Anda bisa lihat dengan kontennya Kipin bisa membantu. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Dan semoga record ini bisa bermanfaat bagi kalian pelajar seluruh Indonesia ya. Kipin berharap record ini sangat bermanfaat untuk mereka yang di bagian pelosok-pelosok yang sedang kekurangan atau apapun kekurangan pendidikan. Cuma Anda butuh kuota saja, ya butuh kuota, butuh wifi, bisa belajar dengan cermat ya. Semoga bisa membantu nilai-nilai kalian ya, karena Kipin membagikan secara cuma-cuma. Tinggal Anda lihat profilnya Kipin, tinggal lihat Grigi, tinggal lihat mau cari topiknya apa. Nah, nanti masalah kalau topiknya ada yang kurang, Anda bisa request ke Kipin akan bagikan. Oke, terima kasih. Mohon pamit, sama-sama ya. Kipin terima kasih karena Kipin tidak bisa berbuat apa kalau tanpa dukung kalian. Oke, terima kasih. Bye-bye.